Perkenalkan, nama saya Keisha Melian Suguru dengan NIM 2107 1101 0310. Saat ini saya akan membahas filsafat hukum Aristoteles, pandangan tentang hukum. Kita masuk dalam pendahuluan. Kebudayaan Yunani klasik hingga kini dipercaya sebagai nenek moyang peradaban Barat. Tradisi ini nantinya dilanjutkan oleh kebudayaan Romawi peradaban Islam dan digali empat emas pada zaman Renaissance dan diteruskan oleh tradisi empat emas yang berkembang hingga kini. Kultur Yunani klasik sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan Benua, Mykenai, Mesir, dan berbagai peradaban Mediterania lainnya. Pembahasan filsafat kali ini akan merujuk pada aliran filsafat hukum alam. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Mempelajari empat emas hukum alam, maka kita akan mengkaji empat emas manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini, serta kegagalan-kegagalannya. Hukum alam adalah hukum yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Karenanya, ia digambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi. Zaman Yunani kuno bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Kita masuk dalam pembahasan. Aristoteles merupakan pemikir tentang hukum yang pertama-tama membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam adalah suatu aturan yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya dengan sendirinya. Hukum alam itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Aristoteles lahir di kota Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles secara teratur dimasukkan oleh pendirinya dalam daftar filsuf politik yang andal dan berwibawa. Ketika ditanya apa filosofi yang mendasari deklarasi kemerdekaan, Jefferson menjawab bahwa semua otoritasnya bertumpu pada harmonisasi sentimen pada masa itu, baik yang diungkapkan dalam percakapan, dalam surat, esai tercetak, atau dalam buku-buku dasar hak publik, seperti Aristoteles, Cicero, Locke, Sidney, dan Key. Ajaran Aristoteles yang paling dikagumi oleh pendirinya adalah keteguhannya terhadap supremasi hukum, terutama seperti yang tertuang dalam salah satu bagian dari politik, di mana hukum dikatakan sebagai akal atau kecerdasan, bebas dari hawa nafsu dan seolah-olah pemerintahan Tuhan. Imajinasi mereka terhadap hal ini nampaknya terekam dalam beberapa ayat yang menunjukkan konsepsi institusi supremasi hukum yang mirip dengan institusi kerajaan Allah. Dalam istilah rule of law, Adams and the Founders tidak memahami sekedar konsistensi atau prediktabilitas hukum dan prosedur. Sebaliknya, supremasi hukum juga mencakup konsistensi dan keselarasan antara hukum manusia dan hukum alam. Itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah memahami supremasi hukum sebagai supremasi Tuhan. Konsep atau teori hukum alam Aristoteles. Yang pertama, teleologi atau teori etika Aristoteles bersifat teleologi. Artinya, berkaitan dengan akhir atau tujuan hidup manusia. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam mempunyai tujuan atau fungsi. Dan etika adalah tentang pemenuhan potensi seseorang dan berkembang sebagai manusia. Eudaimonia atau tujuan akhir hidup manusia menurut Aristoteles adalah eudaimonia yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan. Panduan etis. Hukum alam berfungsi sebagai panduan perilaku etis, memberikan individu prinsip-prinsip untuk hidup berbudi luhur dan harmonis dalam masyarakat. Yang keempat, teori politik. Dalam tulisan politiknya, Aristoteles menekankan pentingnya membangun tatanan politik yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum kodrat.